Kali ini kita akan membahas mengenai soal latihan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering disebut juga dengan P3K pada guru matematika SMP. Soal yang pertama, suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Nah, di mana rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut kecuali A. Menentukan adjoint matriks berordo 3x3. Oke, jelas betul. B. Mengidentifikasi matriks singular. Betul. C. Menentukan kofaktor matriks berordo 2x2. Salah ya. C. Menentukan minor matriks berordo 3x3. Oke. E. Memahami hubungan matriks identitas dengan inverse matriks. Di sini kita membahas mengenai sifat determinan dan inverse matriks. Ordo 2x2 dengan 3x3. Berarti ini benar. Nah, jadi jawabannya kecuali di sini rumusan indikator yang sesuai dengan KD tersebut adalah kecualinya yaitu C. Nah, salah satu ketentuan merumuskan indikator adalah minimal terdiri dari dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Semua pilihan jawaban sudah memenuhi unsur dan materi pelajaran. Jawaban C adalah kurang sesuai dengan KD tersebut karena kofaktor materi yang dibicarakan adalah materi menentukan inverse matriks berordo 3x3. Bukan matriks berordo 2x2. Soal nomor 2, satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Jadi di sini jelaskan mengenai panjang sisi segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah syarat kesebangunan dua segitiga. Salah. Di sini kan dimintanya panjang sisi suatu segitiga. B. Pengertian kesebangunan dua segitiga. Salah. C. Ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. Salah. D. Perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun. Juga salah. E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Baru betul ya. Karena dengan menggunakan sifat-sifat kesebangunan dua segitiga, kita bisa menjelaskan panjang sisi segitiga. Ya. Jadi jawabannya E. Nah, untuk menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga, maka peserta tidak cukup hanya mempelajari pengertian, syarat, dan ciri-ciri kesebangunan, tetapi juga mempelajari sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Jadi bukan hanya ini saja, terutamanya harus mengerti mengenai sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Soal nomor 3. Suatu indikator dari materi sistem koordinat adalah menentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi kita harus bisa menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, media yang paling sesuai adalah A. Slide PowerPoint, nggak bisa ya. B. Video pembelajaran juga nggak bisa. C. Papan koordinat. D. Lembar kerja yang terstruktur. Oke, karena bisa melibatkan siswa secara langsung. E. Kertas manila. Nah, kenapa yang paling tepat D? Alasannya sesuai dengan prinsip pelajaran matematika 2013 bahwa
peserta didik harus diberitahu ke mencari tahu tentang sesuatu. Jawaban D itu paling tepat karena media yang digunakan diharapkan bisa mencari tentang kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Soal yang keempat. Diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut adalah A. Panjang garis singgung persekutuan luar. Yang ditanyakan panjang garis 12 cm. Di sini udah diketahui, padahal kita harus menanyakan berapa jumlah padahal kita harus menghitung berapa panjang garis singgung persekutuan luar. Jadi jawabannya salah. Yang B, diketahui dua buah lingkaran dengan pusat di A dan B masing-masing berjari 34 dan 10 cm. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar bila CD 32 cm. Di sini juga udah diketahui, berarti salah. Padahal yang di sini indikatornya kita harus menghitung panjang garis singgung persekutuan luar. Yang C, 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Masing-masing roda diameternya 14. Tentukan panjang tali yang melilit roda. Ini sama dengan panjang garis singgung persekutuan luar. Yang D, panjang garis singgung persekutuan luar. Sudah diketahui, salah ya. Apakah yang dimaksud dengan garis singgung luar dua lingkaran? Ngapain kita tanya itu? Seharusnya untuk menghitung garis singgung keluar itu kita cukup dari yang jawaban C. Kita cari panjang tali yang melilit roda-roda pada diameter. Nah, untuk mengetahui suatu indikator sudah tercapai atau belum, salah satunya dengan tes tulis. Jadi di sini yang jawaban C ini kita ada tes tertulisnya. Nah, di sini siswa diminta untuk menghitung. Nah, di sini ada soal berapa panjang tali. Nah, di sini bisa kita menghitung panjang garis singgung persekutuan luarnya. Nomor 5, salah satu kompetensi yang harus dicapai siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat. Menjelaskan dan melakukan operasi hitungan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah A. Dengan cara diskusi. Siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. Bisa ya. C. Dengan menggunakan konsep pengurangan siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan siswa. Tidak. C. Dengan menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Oke. C. Siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat dengan menyelesaikan suatu permasalahan. Juga nggak bisa. E. Dengan cara diskusi siswa dengan menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep. Nah, di sini ada 4 pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama, audience, B itu behavior, C itu condition, dan D itu degree. Nah, penulisan tujuan itu tidak harus A, B, C, D. Tujuan minimal memuat unsur A dan B aja udah cukup. Nah, semua opsi soal di atas sudah memuat unsur A, B, C. Jawaban A, B, dan E kurang tepat karena tidak sesuai komponen behavior dengan condition. Berarti antara tingkah laku siswa dengan kondisi siswa. Jawaban D tidak sesuai dengan indikator yang ada. Jadi di sini dibilang siswa menggunakan sifat asosiatif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Ya. Soal nomor 6. Untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan, sebaiknya dimulai dari A. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika.
mencontohkan bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mendefinisikan aljabar, menyelesaikan permasalahan. B. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisikan bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. C. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari dalam bentuk matematika. Oke. Mencontohkan bentuk aljabar. Oke. Mendefinisikan bentuk aljabar. Oke. Menentukan ciri bentuk aljabar. Oke. Mengklasifikasikan bentuk aljabar. Oke. Menyelesaikan permasalahan. Yang D. Mendefinisikan bentuk aljabar. Terbalik ya ini. Seharusnya dari kalimat sehari-hari dulu. Yang D sama E salah. Kalau yang ini mencontohkan bentuk aljabar. Oke. Mendefinisikan, ini harus menentukan dulu cirinya. Cirinya ini terbalik. Cirinya dulu baru mengklasifikasikan. Yang ini terbalik. Kalau ini mendefinisikan ciri bentuk aljabar, definisikan bentuknya dulu. Ini sebelum ini bentuk dulu baru tuh klasifikasinya. Ini juga terbalik. Jadi jelas jawaban urutan yang paling tepat untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar yaitu C, di mana sesuai dengan prinsip pembelajaran harus berdasarkan berbasis proses untuk penguatan ilmiah. Urutan yang paling tepat yaitu C. Pertama, kita harus menginterpretasikan kalimat sehari-hari, batu mencontohkan, batu mendefinisikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk, mengklasifikasi, baru yang terakhir menyelesaikan permasalahan. Nomor 7. Pada materi bunga, pertumbuhan dan peluruhan terdapat uraian materi X bunga tunggal, Y pertumbuhan, dan Z X bunga tunggal, Y pertumbuhan, Z pengganti X, Y, Z secara berturut-turut untuk melengkapi tersebut adalah O, X, terus bunga tunggal, Y pertumbuhan, dan Z. Nah, urutan pengganti X, Y, Z sebelum bunga. Berarti kita harus tahu definisi bunga. Nah, selanjutnya bunga tunggal. Apa itu pengertian bunga tunggal? Terus ada selain bunga tunggal ada bunga majemuk. Nah, setelah ada bunga majemuk ada pertumbuhan. Habis pertumbuhan lawannya peluruhan. Jadi jawabannya adalah A. Karena pada materi pertumbuhan terdapat uraian materi, definisi bunga, bunga tunggal, bunga majemuk, pertumbuhan, selanjutnya baru peluruhan. Nomor 8. Diketahui tujuan sebuah pelajaran yaitu melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran dalam pembelajaran tersebut adalah yang paling tepat. A. Kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. B. Tayangan PowerPoint. C. Alat peraga berbentuk kerucut bola pasir. D. Alat peraga berbentuk kerucut tabung pasir. E. Alat peraga yang berbentuk kerucut balok pasir. Jawaban yang paling tepat adalah D. Alat peraga yang berbentuk kerucut, ada yang tabung dan pasir. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Maka media yang biasa digunakan adalah alat peraga yang merupakan volume kerucut berdasarkan volume tabung yang sudah dipelajari. Jadi, volume kerucut itu didapatkan berdasarkan volume tabung yang dipelajari. Untuk itu media yang paling tepat di sini adalah alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan juga pasir. 9. Pada saat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain,
Nah, di sini kita harus menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah A. Memberikan siswa berpendapat sesuai dengan keinginan, B. Meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang yang berpendapat, B. Memperhatikan pendapat yang diungkapkan, D. Memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar, E. Jawaban A, B, C, D benar. Ini kalau kurang benar salah, berarti ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah B. Minta siswa untuk memperhatikan temannya yang berpendapat, baru itu nanti ditanggapi pendapatnya. Nah, pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Jadi jawabannya B. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajaran genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi untuk merespon hal ini adalah A. Bertanya kepada siswa apa syarat keanggotaan sebuah himpunan, B. Bertanya kepada siswa mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan jajaran genjang, C. Bertanya pada siswa apa pengertian jajaran genjang dan apa pengertian trapesium, D. Memberikan tugas pada siswa untuk menggambar jajaran genjang dan menggambar trapesium, E. Memberi tugas pada siswa menuliskan ciri-ciri jajaran genjang dan trapesium. Jawaban yang paling tepat adalah C. Di sini siswa bertanya, di sini guru bertanya kepada siswa, nah apa itu pengertian jajaran genjang sebelumnya dan apa pengertian trapesium? Karena untuk mengidentifikasi bahwa jajaran genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium, untuk memberikan scaffolding sesuai dengan kesulitan yang dialami, maka guru harus mengetahui sumber kesalahan jawaban siswa itu apa. Jadi guru harus bertanya pada siswa apa pengertian jajaran genjang dan apa pengertian trapesium agar masalahnya diketahui.